Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Masyaallah ikhwah hafizakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana mauqif ahli sunnati wal jamaah terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang berkenaan dengan permasalahan as-sifat, permasalahan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyamakan mauqif mereka sebagaimana mereka memahami nas-nas dari Al-Quran yang berbicara tentang as-sifat. Jadi tidak ada perbedaan antara pemahaman mereka ketika mereka memahami ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Ini sama dengan metodologi yang mereka tempuh dalam memahami hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga barakallahu fikum, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan juga sedikit tentang kedudukan ahlu sunnah wal jamaah di antara aliran-aliran yang ada di dalam Islam. Posisi mereka sama seperti posisi umat Islam terhadap agama-agama lainnya. Jadi kalau Islam di tengah-tengah agama lainnya, dia berada di posisi yang pertengahan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami telah jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Jadi kondisinya umat Muhammad SAW dibandingkan dengan umat-umat yang lain, maka mereka berada di pertengahan. Demikian juga ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dibandingkan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan aliran-aliran yang lain, maka dia berada di pertengahan antara golongan yang ifrat, yang bersikap berlebihan, dengan golongan yang tafrid, yang melakukan tafrid, yakni bersikap meremehkan, yang bersikap meremehkan. Jadi Ahlussunnah berada di pertengahan. Mereka tidak melakukan ifrat, tidak bersikap berlebihan, tapi juga tidak meremehkan. Mereka berada di pertengahan. Nah, sekarang barakallahu fikum, kita akan coba bahas dengan lebih mendetail lagi bagaimana posisi Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana kedudukan Ahlussunnah wal Jamaah di antara firqah-firqah yang ada di tengah-tengah umat. Ya, kita mulai sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, kata beliau, ya, balhum al-wasatu fil firaqil ummah, ya, ka baina ahli ta'til al-jahmiyah wa baina ahli tamtsil al-musyabbihah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu berada di pertengahan antara, ya, sebagaimana mereka berada di pertengahan antara ahli ta'til al-jahmiyah dan di antara ahli tamtsil al-musyabbihah. Ya. Ini maksudnya di dalam permasalahan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berada di pertengahan dalam sifat Allah Subhanahu wa taala antara dua firqah yang besar, yaitu ahlu ta'til al-jahmiyah dan ahlu tamtsil al-musyabbihah. Jadi ahli ta'til, ya, ketika melihat, ya, ayat-ayat atau dalil-dalil yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, baik sebagiannya, ya, seperti Asy'ariyah, mereka menafikan, ya, sifat-sifat dzatiyah pada Allah Subhanahu wa taala dengan mentakwilnya, ataupun secara keseluruhan. Jadi ada yang mengatakan bahwa Allah tuh nggak punya sifat sama sekali. Ya, ini ekstrimnya dari kalangan Jahmiyah. Ada yang menafikan bukan hanya sifat saja, bahkan yang ekstrimnya sampai menafikan sifat Allah dan nama-nama Allah. Kenapa mereka sampai seperti itu? Ya, mereka pikir bahwa ini adalah bentuk penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menetapkan sifat pada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan makhluknya. Karena makhluk itu punya sifat. Ya enggak?
Makhluk itu punya sifat. Kalau kita katakan Allah punya sifat, berarti Allah sama dengan makhluk, kata mereka. Ya. Demikian juga nama. Ya. Kalau kita tetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, kata mereka ini yang ekstrimnya ya. Tidak semuanya, tapi yang paling ekstrimnya. Kalau mereka katakan kita katakan kata mereka ini, kalau kita tetapkan Allah itu punya nama, sama dong dengan makhluk, karena makhluk juga punya nama. Akhirnya apa? Mereka menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan ekstrim dari ahli ta'til. Sebagiannya lagi mereka menolak sebagian sifat Allah. Kemudian mereka katakan bahwa ya sifat Allah ini ya bukan seperti itu, tapi yang dimanakan adalah ini ya. Mereka mentakwil. Seperti mereka mentakwil tangan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan. Ya, mereka mentakwil turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia dengan turunnya rahmat. Pada akhirnya mereka menolak. Mereka ini ahli ta'til, menolak sifat Allah Subhanahu wa taala hanya dengan cara yang lebih halus, yaitu dengan melakukan takwil. Kemudian golongan kata beliau bahwa baina ahli tamtsil, dan di antara ahli tamtsil. Nah, kalau ahli tamtsil ini istilahnya antitesisnya ahli ta'til. Kalau ahli ta'til itu menafikan sifat Allah, kalau ahli tamtsil dia menetapkan sifat Allah tapi berlebihan, ya, dengan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, tangan Allah sama dengan tangan makhluk, wajah Allah sama dengan wajah makhluk, dan seterusnya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berada di pertengahan. Mereka menetapkan sifat Allah namun tidak menyerupakannya dengan makhluk. Ya, kita tetapkan. Karena ini disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis yang sahih ya tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menetapkannya. Tapi ya kita memahaminya bahwa sifat-sifat ini tidaklah serupa dengan sifat yang ada pada makhluk. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Coba antum perhatikan ayat ini. Laisa kamitslihi syai' ini menafikan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini berbeda dengan makhluknya. Tapi Dia Samiul Basir, Dia mendengar dan juga melihat. Berarti ada sifat mendengar dan melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita gandengkan ini, ya kita dapatkan sebuah prinsip bahwa Allah memiliki sifat, tapi laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka berada di pertengahan antara ahli ta'til dan ahli tamtsil. Nah, sekarang kita coba baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam syarah beliau. Kata beliau, "Tsumma bayyana Syekh rahimahullahu taala tafsila dzalik." Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan perincian dari sifat pertengahan Ahlussunnah. Fahum ay Ahlussunnati wal Jamaah awalan wasatun fi bab sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamtsil al-musyabbihah. Maka mereka, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berada di pertengahan. Mereka berada di pertengahan dalam bab sifat Allah Subhanahu wa taala di antara ahlu ta'til al-jahmiyah dan ahlu tamtsil al-musyabbihah. Bagaimana sikap pertengahan mereka? Fal jahmiyatu nisbatun ila Jahm bin Safwan at-Tirmidzi. Maka Jahmiyah ini merupakan penisbatan ya kepada Jahm bin Safwan at-Tirmidzi. Ini tokoh sesat ya yang mendirikan atau yang darinya berasal pemahaman al-Jahmiyah, namanya Jahm bin Safwan at-Tirmidzi. Maka pengikutnya yang Jahm bin Safwan dan pengikutnya haula'i ghalau wa afratu fit tanzih hatta nafau asma Allahi wa sifatih. Mereka ini bersikap berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian mereka menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi mereka menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ya, kata mereka kalau kita tetapkan nama bagi Allah, maka Allah serupa dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk punya nama. Demikian juga kalau kita tetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk punya sifat.
Sehingga mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadaran minat tashbih biza'mihim. Mereka mengira bahwa dengannya mereka telah menjauhi penyerupaan Allah dengan makhluk. Ya, padahal sebagaimana yang sudah kita ulang ya, bahwa penamaan atau pensifatan dengan sifat yang sama namanya tidaklah melazimkan hakikatnya sama. Ya, seperti ketika kita menetapkan manusia punya tangan. Ya, kemudian sebagian hewan juga punya tangan. Manusia punya kaki, semut punya kaki. Apakah kaki manusia dan kaki semut itu sama? Jawabannya tentu tidak. Berarti apa? Walaupun namanya sama, hakikatnya ya jauh berbeda. Maka demikian juga ya, ketika kita katakan Allah Subhanahu wa taala misalnya memiliki tangan, ya, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan tangan yang ada pada makhluk. Maka mereka, yakni ahlu ta'til, mereka berusaha untuk menjauhi at-tashbih, ya, penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wa bidzalika summu mu'attilah. Oleh karena itulah mereka disebut sebagai mu'attilah, ahlu ta'til. Li'annahum attalullaha min asma'ihi wa sifatihi. Karena mereka telah meniadakan Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifat. Ya, ini mazhabnya ahlu ta'til. Kemudian lawannya atau antitesis dari ahlu ta'til adalah ahlu tamtsil. Qala wa ahli tamtsil wal musyabbihah. Sumu bidzalika li'annahum ghalaw wa afratu fi itsbati sifat hatta syabbahu Allah bi khalqihi wa mathalu sifatahu bi sifatihim. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Adapun ahlu tamtsil, mereka dinamai sebagai ahlu tamtsil atau sebagai al-musyabbihah yang memisalkan dan yang menyerupakan, ya. Mereka dinamai dengan sebutan tersebut karena mereka bersikap berlebih-lebihan di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sampai mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dan menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Ya, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ya, jadi misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sifat tangan Allah, maka mereka mengatakan tangan Allah ini seperti tangan makhluk. Kemudian ketika berbicara tentang wajah, ya, wajah Allah seperti wajah manusia, naudzubillah. Ya, mereka melakukan penyerupaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia seperti turunnya seorang khatib dari atas mimbarnya dan seterusnya. Mereka menetapkan sifat, ya, Allah Subhanahu wa taala tapi bersikap berlebihan, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Lantas bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah yang kita katakan mereka berada di pertengahan? Ya, kata Syekh Shalih Al Fauzan, beliau mengatakan wa ahlu sunnati ya tawassatu baina tarafain. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka berada di pertengahan antara dua golongan ini. Ya, mereka berada di antara pertengahan. Ahlu sunnah wal jamaah berada di antara berada di pertengahan, ya, antara dua golongan yang ekstrim ini. Bagaimana sikap pertengahan mereka? Fa'athbatu sifat Allah ala wajhil laiki bijalalihi min ghairi tashbihin wala tamthil. Maka mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan Allah. Ya, Allah punya tangan sesuai dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki sekian banyak sifat, ya, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, min ghairi tashbihin wala tamtsil. Tanpa mereka melakukan penyerupaan sama sekali dengan makhluknya. Jadi mereka tetapkan sifat-sifat pada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sifat-sifat Allah tersebut tidaklah sama dengan sifat-sifat makhluknya. Falam yaglu fit tanzih. Mereka sama sekali tidak berlebihan ketika mensucikan Allah Subhanahu wa taala sampai seperti al-Jahmiyah yang menafikan sifat. Enggak. Ya, mereka tidak sampai seperti itu. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mulia,
Tapi Allah memiliki sifat sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Walam yaglu fil itsbat, demikian juga mereka tidak bersikap berlebihan ketika menetapkan sifat tersebut. Bal nazzahullaha bila ta'til wa athbatu lahul asma wa sifat bila tamthil. Maka ini keistimewaannya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala tanpa menafikan sifat Allah, dan mereka menetapkan nama dan sifat Allah tanpa harus menyerupakannya dengan makhluk. Ya, tentu ini adalah posisi yang paling ideal. Jadi mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diserupakan dengan makhluk. Mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala tapi tanpa menafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan keistimewaan dari Ahlussunnati wal Jamaah. Mereka berada di pertengahan antara ahlu ta'til dan juga ahlu tamtsil. Taib, wallahu taala a'lam. Kemudian perincian selanjutnya, ya, yang menunjukkan sikap pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah. Qala rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa hum wasatun fi babil af'alillahi bainal jabriyah wal qadariyah. Mereka berada di pertengahan dalam permasalahan perbuatan Allah antara qadariyah dan al-jabriyah. Ya. Jadi secara umum, ya, al-qadari, al-jabriyah, ya. Ini dalam permasalahan takdir, ya. Al-jabriyah, mereka ini berlebihan dalam menetapkan perbuatan Allah. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah itu dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Mereka tidak memiliki kehendak sama sekali. Jadi kita ini kalau melakukan sesuatu, seperti saya sekarang sedang mengajar, ini dipaksa oleh Allah. Seperti layaknya daun kelapa di tepi pantai. Dia mengikuti arah angin. Anginnya ke barat, dia ke barat. Anginnya ke timur, dia ke timur. Dia tidak memiliki kehendak untuk untuk condong ke salah satu tempat, ya. Dia hanya mengikuti angin yang bertiup. Nah, seperti itulah kira-kira yang dipahami oleh orang-orang al-jabriyah. Kita ini, ya, melakukan sesuatu bukan karena kehendak kita. Semuanya dipaksa. Jadi kita ini seperti wayang yang dikendalikan oleh seorang dalang. Ya, tidak memiliki kehendak sama sekali. Ini adalah yang dipahami oleh al-jabriyah. Adapun al-qadariyah, mereka berlebihan dalam menetapkan perbuatan manusia. Kalau al-jabriyah berlebihan dalam menetapkan perbuatan Allah, kalau al-qadariyah berlebihan dalam menetapkan perbuatan manusia. Apa yang mereka pahami? Mereka memahami bahwa hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri tanpa kehendak Allah. Kita independen. Ya, tidak ada campur tangan Allah sama sekali terhadap perbuatan kita. Manusialah yang menciptakan takdirnya sendiri, kata mereka. Ya, jadi manusia itu terlepas dari takdir. Ini pemahaman al-qadariyah. Mereka menafikan takdir. Ya. Mereka mengatakan bahwa setiap hamba ini independen, ya, menciptakan takdirnya sendiri. Terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ekstrimnya di antara mereka menetapkan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui suatu perkara melainkan setelah perkara tersebut dilakukan oleh hamba. Ya, jadi apa yang akan kita lakukan? Ini Allah nggak tahu, kata mereka. Allah itu tahunya kalau sudah terlaksana, kata mereka. Bukan kata kita, ya, tapi kata mereka. Menurut mereka seperti itu. Nah, dan tentunya apa yang mereka pahami ini adalah sebuah kebatilan. Ya, adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menetapkan, ya, bahwa hamba itu punya kehendak. Ya, kita ini punya kehendak. Saya ketika mau mengajar, kadang saya mau mengajar, kadang saya nggak mau mengajar. Misalnya ada kepentingan yang lain, ya udah saya nggak ngajar dulu hari ini. Ya enggak, ada 7 hari dalam satu pekan. Saya mengajar hanya dari hari Senin sampai hari Kamis. Ini kehendak siapa? Kehendak saya. Saya yang menentukan. Karena hari Jumat, Sabtu, Ahad ada agenda yang lain, saya ngajarnya dari Senin sampai Kamis. Ini berarti apa? Saya punya kehendak. Ya. Seorang hamba punya kehendak. Namun, ya, perbuatan tersebut tidaklah lepas dari kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, bisa jadi, ya, berubah. Ya. Kalau Subhanahu wa taala menghendaki, mungkin dari yang terjadwal 4 hari tadi bisa menjadi berapa? Hanya 3 hari saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Sehingga kehendak makhluk tidaklah lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala.
oleh karena itulah di dalam surat At-Takwir ayat yang terakhir, ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Dan kalian tidaklah menghendaki untuk menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Jadi kehendak kita ini sangat terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah yang menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berada di pertengahan antara golongan Jabriyah dan Al-Qadariyah. Ya, dalam menetapkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala fal jabriyatu nisbatun ilal jabr li'annahum yaquluna innal abda majburun ala fi'lih. Maka al-jabriyah ini merupakan penisbatan kepada al-jabr. Ya, al-jabr itu pemaksaan. Karena mereka menyatakan sesungguhnya hamba itu dipaksa ya dalam melakukan perbuatannya. Jadi ketika kita melakukan sebuah aktivitas, kita itu dipaksa. Ya, kita itu dipaksa, bukan melakukannya karena kehendak kita. Ini menurut pemahamannya Al-Jabriyah. Fahuwa ghalu fi itsbati af'alillahi hatta nafau af'alal ibad. Maka mereka bersikap berlebihan dalam menetapkan perbuatan Allah. Ya, sampai mereka menafikan perbuatan hamba. Jadi hamba itu enggak berbuat apa-apa. Ya, yang berbuat itu adalah Allah. Ketika kita pergi bergerak ke sana kemari, ya, keluar rumah ingin mencari nafkah, itu semua adalah perbuatannya Allah, bukan perbuatannya manusia. Nah, ya, ini kesesatan mereka. Jadi kita ini seperti wayang yang tadi kita jelaskan. Kita ini seperti wayang yang dikendalikan oleh seorang dalang. Ya. Wa za'amu annahum la yaf'aluna syai'an. Mereka mengira bahwa manusia itu tidaklah melakukan sesuatu apapun. Wa innama Allahu huwal fa'il. Hanya saja yang melakukan perbuatan tersebut adalah Allah. Bukan kita. Kita enggak melakukan apapun menurut mereka. Wal abdu majburun ala fi'lih. Dan seorang hamba ini dipaksa dalam melakukan apa yang dia perbuat. Kita makan itu dipaksa. Ya, Anda bangun dari tidur itu dipaksa. Ya, Anda ke kamar mandi, ya biasanya orang bangun tidur langsung kamar mandi. Anda ke kamar mandi itu dipaksa. Ya, Anda berwudu, ya kemudian sholat itu dipaksa. Anda berangkat ke masjid ketika mendengar adzan itu dipaksa. Ya, Anda kembali ke rumah, ya ketika setelah berzikir, setelah sholat berjamaah, setelah berzikir Anda kembali ke rumah itu dipaksa. Anda duduk di majelis ilmu itu dipaksa, bukan perbuatan Anda. Ini menurut siapa? Al-Jabriyah. Wal abdu majburun ala fi'lih, dan seorang hamba itu dipaksa ya dalam melakukan perbuatannya. Fa harakatuhu wa af'aluhu kulluha ittirariyan ka harakatil murta'ish. Maka perbuatan seorang hamba, gerakan seorang hamba, perbuatan seorang hamba ini semua ya terpaksa seperti gerakan refleks, bukan dari kehendak kita. Ya, gimana antum tahu gerakan refleks ya? Apa dalam bahasa Melayunya gerakan refleks juga ya? Ya, refleks misalnya ada yang mengejutkan kita kemudian langsung tangan kita melayang, pek. Ya, itu refleks. Nah, seakan-akan apa yang kita lakukan ini refleks semua. Ya, bukan dari kehendak kita tapi berjalan ya begitu saja tanpa ada kehendak dari kita. Seperti itulah dia. Ibaratnya paling gampangnya adalah wayang yang dikendalikan oleh seorang dalang, bukan kita yang menggerakkan. Qala wa idafatul fi'li ilal abdi majaz. Kemudian mereka menganggap bahwa penisbatan perbuatan kepada hamba ini sekedar majaz saja, sekedar perumpamaan. Namun hakikatnya Allah lah yang melakukan gerakan, bukan kita, menurut mereka. Ini pemahaman Al-Jabriyah. Tentunya pemahaman ini pemahaman yang menyimpang ya. Pemahaman yang menyimpang. Kemudian ada lagi antitesis dari Al-Jabriyah, yakni golongan yang menentang Al-Jabriyah ini. Ya, mereka atau yang bertentangan dengan Al-Jabriyah, mereka disebut sebagai Al-Qadariyah. Kalau Al-Jabriyah ya berpendapat bahwa manusia ini tidak ada yang melakukan pergerakan sama sekali, semuanya adalah kendali Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Qadariyah sebaliknya. Ya, mengatakan bahwa
manusia ini lepas sama sekali dari ketetapan Allah. Lepas sama sekali dari kehendak Allah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wal qadariyatu nisbatun ilal qadar. Al-qadariyah merupakan penisbatan kepada al-qadar, yakni takdir. Walau fi itsbati af'alil ibad. Mereka bersikap berlebihan di dalam menetapkan perbuatan para hamba. Bagaimana sikap berlebihannya? Faqalu innal abda yakhluqu fi'la nafsihi biduni masyiatillah wa iradatih. Na'udzubillah. Mereka mengatakan bahwa seorang hamba ya itu menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada keterkaitan dengan kehendak Allah. Ya, jadi mereka menafikan kehendak Allah. Allah tuh nggak berkehendak. Yang berkehendak itu hanyalah makhluk saja. Kita ini lepas dari kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala ta'ala, ya, kata beliau, mana tadi? Fa'af'alul ibad la tadkhulu tahta masyiatillahi wa iradatih. Maka perbuatan hamba, perbuatan yang dilakukan oleh hamba inilah tidak masuk di bawah kehendak Allah dan keinginan Allah. Na'udzubillah. Jadi mereka mengatakan bahwa kita ini independen semua, bebas dari kehendak Allah. Nggak ada keterkaitannya sama sekali dengan masyiatullah. Lam yuqaddirha wa lam yuridha. Ya, perbuatan kita itu bukan karena takdir Allah, bukan karena Allah menginginkan kita untuk melakukannya. Ya, jadi kita sama sekali lepas dari keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman Al-Qadariyah. Ya. Wa innama fa'aluha hum istiqlalan. Yang melakukan perbuatan tadi hanyalah manusia secara independen. Jadi benar-benar terlepas dari takdir Allah. Ya. Anda ke masjid, ya sudah, Anda ke masjid karena kehendak Anda. Ya, enggak ada keterkaitan sama sekali dengan kehendak Allah. Ya, itu terjadi karena kehendak Anda. Ya. Anda berangkat kerja, ya, itu semua kehendak Anda. Anda dapat rezeki, itu semua karena kehendak Anda semua. Ya, tidak ada keterkaitan sama sekali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pemahaman Al-Qadariyah. Baik. Nah, tadi kita katakan Ahlussunnati wal Jamaah berada di pertengahan antara Al-Jabriyah dan Al-Qadariyah. Bagaimana sikap pertengahan mereka? Kata beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wa ahlussunnati tawassatu. Dan ahlussunnah mereka berada di pertengahan. Wa qalu lil abdi ikhtiyarun wa masyiatun wa fi'lun yasduru min. Maka seorang hamba dia memiliki pilihan, dia memiliki kehendak, dan dialah yang melakukan suatu perbuatan. Ya, perbuatan itu disandarkan kepadanya. Kita punya kehendak, ya, kita punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kita punya pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Walakinnahu la yaf'alu syai'an biduni iradatillah wa masyiatihi wa taqdirih. Namun tidaklah dia melakukan sesuatu itu tanpa kehendak dari Allah, tanpa takdir dari Allah. Ya, tidak lepas dari takdir Allah, tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Unzuru barakallahu fikum. Perhatikan saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat As-Saffat ayat yang ke-96. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian lakukan. Unzuru barakallahu fikum. Ya, dengan tegas Allah mengatakan, Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Perbuatan kita ini ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa asbata lil ibadi amalan wa huwa min khalqillahi ta'ala wa taqdirih. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya amalan bagi para hamba. Ta'malun artinya kalian melakukan suatu amalan. Nami apa? Wa min khalqillahi ta'ala wa taqdirih. Tapi amalan kalian itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takwir ayat yang ke-29, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah ya kalian menempuh jalan tersebut, tidaklah kalian menempuh jalan tersebut kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kalian berkehendak untuk menempuh jalan tersebut kecuali ya apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Ya. Fa athbata lil ibadi masyiatan ta'ti ba'da masyiatillahi ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi seorang hamba ya kehendak yang datang setelah kehendaknya Allah atau berada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia memiliki kehendak. Ya, tapi kehendak tersebut terwujudkan dengan apa? Dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Qala wa sayati li hadza mazidu idahin insyaallah taala fi mabhatsil qadar. Dan kata beliau akan datang insyaallah penjelasan tambahan dalam permasalahan ini ya dalam pembahasan al-qadar. Nanti ada ya di pertengahan kitab atau setelah ini ada pembahasan khusus tentang takdir. Bagaimana kita menempatkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak makhluk. Ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Masih ada beberapa perkara lagi yang berkaitan dengan kedudukan Ahlussunnah wal Jamaah di antara aliran-aliran yang ada di tengah umat. Ya, insyaallah besok kita akan bahas tentang posisi Ahlussunnati wal Jamaah ya yang berada di pertengahan antara Murji'ah dan Al-Qadariyah. Antara Al-Murji'ah ya bainal Murji'ati wal Wa'idiyah minal Qadariyah wa ghairihim. Baik, ini insyaallah akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Ikuti terus ya kajian Syarah Aqidah Al-Wasithiyah ini setiap hari dari pukul 5:30 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 6:30 waktu Kuala Lumpur. Ya, kita akan pelajari bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan kitabullah dan juga sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naqif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.